Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa, Nenek Hermin dan keluarganya di Kabupaten Nganjuk terpaksa hidup di rumah reot yang nyaris roboh. Bahkan jika hujan tiba, mereka terpaksa mengungsi di rumah tetangga karena atap rumah yang mereka huni jebol. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang ibu hanya berjualan lauk pauk keliling, sedangkan sang ayah bekerja sebagai loper koran di Surabaya. Beginilah kondisi rumah milik Nenek Hermin warga desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk yang sudah tidak layak huni. Hampir seluruh bagian rumah rusak parah, bahkan bagian atap rumah jebol karena dimakan usia. Di dalam rumah berukuran 4x7 meter ini tidak terlihat adanya peralatan rumah tangga mewah. Hanya satu ruang tamu berlantai tanah dan 3 sekat kamar tidur. Dalam setiap harinya, Hermin dan kedua putranya dihantui rasa was-was sebab dirinya merasa khawatir jika atap bangunan rumahnya runtuh sewaktu-waktu. Jangankan untuk memperbaiki rumahnya, hasil jerih payahnya berjualan lauk pauk keliling pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesedihan Hermin pun semakin bertambah saat sang suami bekerja sebagai loper koran di Surabaya tak bisa pulang karena wabah COVID-19. Udah lama sebetulnya, Pak. Lebih dari 10 tahun. Terus tiap harinya gimana, Bu? Ini kan kondisi atapnya kan bocor, ini apa tidurnya? Kenapa, Mas? Ini kan tidurnya gimana ini, Bu? Kalau tidur, kalau cuma hujan aja, kita di kamar tengah situ bertiga sama anak saya 2. Tapi kalau hujan angin, saya lari ke saudara saya. Saudara saya kesini nanti kalau ada apa-apa gitu. Tinggal bersama siapa aja, Bu, di rumah? 2 anak. 2 anak? Iya. Terus suami? Suami kerja di Surabaya. Belum bisa pulang, Bu, ya? Belum, sudah 3 bulan tidak bisa pulang. Kenapa? Robohnya kapan ini? Robohnya kira-kira hari-harinya kurang 1 minggu. Jam 3 waktu sahur. Sempat menimpa penghuni rumah? Atau? Alhamdulillah kita selama tidak apa-apa. Berarti was-was ya sama ini tinggalnya? Iya. Mendengar informasi tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk bersama komunitas Nganjuk Paduli meninjau langsung rumah Hermin. Setibanya di lokasi, Yuni Rahmat Hidayat mengaku prihatin. Dirinya menjelaskan pemerintah desa telah berupaya untuk segera merenovasi rumah Hermin, namun masih terkendala hak waris tanah. Sementara itu, dalam waktu dekat pemerintah desa dan komunitas Nganjuk Paduli akan bersinergi untuk segera melakukan bedah rumah milik Bu Hermin agar layak untuk ditempati. Ya pastinya prihatin ya, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini pasti sangat prihatin. Di tengah susahnya kita mencari nafkah di tengah pandemi seperti ini, masih ada juga warga yang kesusahan dan rumahnya juga hampir roboh. Tapi kita tidak berdiam diri di sini, kita terus bekerja, terus membantu, menggalang dana juga, dan alhamdulillah masih banyak juga warga yang terketuk hatinya dan sudah terkumpul di komunitas Nganjuk Peduli. Sekitar 2 juta tadi saya sudah serahkan kepada Bu Hermin, dan saya juga bersinergi baik dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk bekerja bersama-sama membangun rumah Bu Hermin. Nanti akan rencananya Sabtu ya, akan kita bongkar rame-rame, kita renovasi rumahnya Bu Hermin yang sebelumnya terkendala masalah kepemilikan tanah. Setelah melakukan peninjauan, Ketua TP PKK dan komunitas Nganjuk Paduli memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai untuk keperluan bedah rumah. Pihaknya berharap bantuan bedah rumah oleh pemerintah desa dan komunitas ini dapat meringankan beban Ibu Hermin untuk hidup lebih layak. Dari Nganjuk, Antri Purwanto, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.